Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Harliana Ginda Yuliar dengan NIM digit terakhir 13 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan praktikum GitCamp dari modul ke-7, yaitu materi tentang assembly. Nah, di sini kalau ngomongin tentang assembly dalam CAM itu sebenarnya itu bukan cuma soal nyatuin beberapa part jadi satu, namun lebih dari itu. Assembly itu diproses yaitu nyusun komponen supaya saling terhubung dengan posisi dan hubungan yang tepat. Jadi itu bisa menjadi sesuatu sesuai tujuan desainnya. Nah, biasanya ini konsep itu ini sering dipakai di tahap CAD, misalnya di SolidWorks, namun di CAM juga tetap penting karena dipakai buat simulasi proses produksi, yaitu mengecek apakah ada barang atau ada bagian yang saling nabrak dan memastikan juga produk itu pun beneran bisa dirakit di dunia nyata. Nah, jadi kalau tanpa assembly, kita cuma punya part terpisah yang belum tentu juga bisa jadi produk yang utuh dan berfungsi. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa materi yang aku akan jelasin dari poin-poin materi yang sudah diberikan. Aku akan menjelaskan satu persatu. Langsung aja di sini ada yang yaitu opening assembly file. Nah, di sini itu tentang bagaimana cara kita membuka memasukkan file part-part yang sudah kita buat ke dalam assembly di SolidWorks. Nah, lalu di sini yang ke-57 ada type of match, yaitu tipe-tipe dari fitur match, kemudian ada fixed part dan atau base part, lalu ke-59 ada coincident dan perpendicular, lalu ada parallel, lalu ke-60 ada tangent dan concentric, lalu ke-61 ada exiting match atau deleting atau dimodifikasi. Nah, di sini juga ada distance and angle, lalu ada 63 loop, lock, dan 64 adalah coordinate system, dan yang terakhir ini adalah 65 dan 66 ke bawah. 67 itu adalah praktiknya atau latihannya. Langsung saja kita ke bagian yang awal dulu, yaitu kita opening assembly file, yaitu kita memasukkan file assembly. Ini kita masuk ke SolidWorks, lalu kita ke home, ini kan dapat assembly, drawing, dan sequence. Nah, kita di sini memakai bagian assembly. Nah, di sini aku sudah buat file, teman-teman, langsung diarahin ke file kan. Nah, file yang ini tuh aku udah buat di filenya, yaitu di D. Lalu di sini aku sudah namain file itu CAD-CAM dari poin 56 ke 6667. Di sini nah, ini untuk praktiknya. Nah, sekarang kita yang pertama dahulu, di sini kita akan memasukkan file part-part yang sudah kita buat tadi ke dalam assembly dengan cara seperti ini. Langsung dialihkan ke file, langsung kita pilih file yang kita mau masukin. Nah, di sini udah ada berbagai banyak ini file-filenya. Yang pertama tuh ini kita masukin dahulu. Kita taruh saja di sini. Nah, kita klik saja di sini. Nah, kalau sudah, kita masukin lagi file atau part-part yang tadi sudah kita buat ke dalamnya. Kita ke pertama ke assembly dulu. Nah, di sini ada insert komponen. Nah, lalu langsung diarahkan ke bagian filenya, lalu kita pilih file yang ini. Itu ini. Nah, kita taruh saja di sini. Nah, ini adalah berikut cara pertama untuk menambahkan atau menaruh file yang part-part yang sudah kita buat ke dalam assembly ini. Selanjutnya, ada lagi cara yang kedua, yaitu dengan cara kita membuat dulu part apa yang mau kita buat itu, lalu dibuat ke assembly. Yang pertama, kini kita pilih part, lalu kita pilih ke sketch. Nah, di sini kita pilih yang top, kita sketch. Nah, di sini kita mau buat sebuah kotak misalnya.
gini. Nah, kalau sudah kita centang saja, lalu ke bagian fitur dan kita extrude boss. Nah, lalu ini ketebalannya bebas ya teman-teman. Aku akan pakai ketebalan 50. Kita coba. Nah, ini akan seperti ini. Lalu part ini tuh mau kita masukin ke assembly itu bisa dengan cara langsung aja di sini ada gambar seperti dokumen, lalu kita pencet, lalu di sini ada banyak pilihan dan kita memakai pilihan yang make assembly from part to assembly. Nah, lalu kita save dan insert. Nah, kita beri nama ini part 1 fix terbaru. Nah, kita save saja di file. Nah, di sini kita bisa langsung ke bagian assembly-nya. Nah, ini sudah masuk ke assembly. Nah, ini part yang tadi kita buat barusan. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahin aja part-part yang mau kita masukin lagi yang tadi. Kita pilih ke sini lalu ke browse. Lalu di sini kita pilih part yang tadi, contohnya ini. Nah, kita open. Nah, kita taruh saja di sini. Nah, lagi. Nah, ini. Nah, ini sudah ya teman-teman, sudah gini cara gimana kita menambahkan part-part yang udah kita buat untuk dijadikan assembly, untuk dijadikan satu. Selanjutnya kita langsung ke materi yaitu type of match, yaitu ada standar, advance, dan mekanik. Nah, type of match ini adalah jenis hubungan antar part yang mengatur posisi dan gerakan. Nah, terdiri dari standar yaitu untuk relasi dasarnya, advance untuk kondisi yang lebih kompleks, dan mekanikal untuk yang mensimulasikan gerakan seperti engsel atau roda gigi. Nah, di sini kita akan lebih fokus dulu ke bagian standar. Kita langsung saja ke SolidWorks, masuk ke dalam materinya. Nah, di sini kita pakai yang assembly. Lalu kita masuk saja ke insert ini, langsung ke file, kita pilih file yang nomor. Nah, di sini sudah kita pilih aja dua-duanya. Nah, kita taruh saja di sini dan di sini. Nah, ini sebagai dasarnya ya teman-teman, sebagai awalnya yang sudah ini, lalu yang ini yang masih bisa digerakin. Nah, di sini cara kita langsung masuk saja ke dalam fitur, yaitu fitur yang match atau tools bagian match. Nah, di bagian kita sudah klik salah satunya. Nah, di bagian match ini ada berbagai tipe, yaitu ada yang standar, advance, mechanical, dan analis. Dan sini tipe-tipe match-nya yaitu ada coincident, paralel, perpendicular, tangen, dan concentric, dan log. Nah, aku akan jelasin menu pada match ini di SolidWorks ini digunakan yaitu untuk mengatur hubungan antara komponen di saat assembly. Fungsinya bukan cuma sekedar menempelkan part seperti ini, namun juga bisa menentukan posisi, arah, dan gerakan antar komponen. Nah, di sini ada tipe match, yaitu ada coincident. Yang coincident itu yang membuat dua permukaan atau garis saling menempel atau berada pada posisi yang sama. Lalu ada paralel, yang dimana membuat dua bidang tetap sejajar. Lalu ada perpendicular, yaitu membuat dua bidang membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Lalu di sini ada tangan, yaitu membuat permukaan lengkung saling bersinggungan. Dan di sini ada konsenterik, yaitu konsenterik itu adalah menyamakan pusat dua lingkaran atau lubang umum, atau lubang misalkan kayak dia tuh mau menyamakan ada dua lingkaran mau disamain, nah itu menggunakan konsentrik. Lalu di sini ada lock, yaitu untuk mengunci posisi komponen agar tidak bisa bergerak. Nah, ini tuh akan kita gunakan semuanya di dalam buat praktikum. Nah, itu langsung aja kita lanjut ke bagian yang fixed part atau base part. Nah, fixed part atau base part itu adalah komponen acuan yang dibuat agar assembly itu nggak bergerak bebas. Jadi, kalau walaupun statusnya ini bisa diubah jika diperlukan sehingga tidak bersifat permanen. Nah, ini tuh kayak kita tuh membuat komponen part yang kita buat itu menjadi fix dan nggak bisa bergerak lagi.
jadi gak bergerak bebas. Namun tuh status ini tuh bisa diubah kalau misalkan diperlukan, jadi nggak bersifat permanen gitu. Nah, tadi materi yang type of match itu udah aku jelasin semuanya tentang tipe-tipe orderly match-nya. Kita langsung aja yang bagian yang fixed part dan atau base part. Kita langsung masuk ke SolidWorks. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke assembly, lalu kita buka file yang akan kita ini, kita pilih yang ke kita langsung saja ke file yang sini. Nah, di sini itu ada berbagai banyak file dan kita memilih untuk yang ini dahulu untuk dasarnya bagian ini. Nah, lanjut kita buat bagian buka lagi ke insert dan kita pilih semua ini. Nah, di sini aku akan jelasin kenapa yang pertama kita pilih ini, karena ini aku akan buat sebagai BC ya teman-teman. Oh, wait. Nah, di sini aku jelasin kenapa aku pilih yang kuning, blok kuning ini menjadi yang pertama, karena ini akan menjadi bagian yang base-nya yang awal. Nah, ini tuh udah nggak bisa digerakin ya teman-teman atau fix. Nah, di sini sudah ada kayak tanda F, yaitu berarti udah fix yang kuning ini. Nah, sedangkan yang lainnya ini kayak triangle, terus ini ada rectangle dan square ini masih bertanda strip ini, yang artinya ini belum fix dan masih bisa digerakin. Nah, kita di sini akan memasukkan semua benda yang 3 ini ke dalam lubang yang sini kayak origin sini itu dengan bantuan match, yaitu kita menggunakan beberapa tipe match supaya dia menjadi fix dan gak bergerak lagi. Nah, kita langsung aja coba yang pertama. Kita yang ini dahulu. Nah, ini kita menggunakan titik dengan titik, yaitu kita pencet saja titik yang ujung sini dengan sini. Lalu kita konsiden. Nah, kalau sudah konsiden, kita centang saja. Namun itu masih bisa bergerak ya teman-teman, karena di sini kita masih bisa gerakin, masih belum fix. Nah, dan kita langsung aja lagi kita ke match supaya dia nggak gerak. Kita ketik lagi dan titik sini. Nah, lalu kita centang. Nah, ini sudah masih bisa bergerak. Nah, caranya biar dia bergerak, kita adalah menggunakan sisi ya. Sisi bidang atas dan permukaan sini. Yaitu kita klik saja lingkaran sini dan sini. Lalu kita considerin, nah kita centang kalau sudah. Nah, di sini yang include sini sudah nggak ada logo, yang nggak ada tanda minus ini ya, berarti tandanya sudah fix. Nah, selanjutnya kita coba yang ini, yaitu dengan garis, yaitu langsung saja kita ke matte, kita menggunakan tools matte, yaitu berbagai tipenya, yaitu kita langsung saja
pakai garis awal sini dengan sini. Mix. Nah, ini masih bisa digerakin. Nah, kita menggunakan sisinya, kita langsung saja menggunakan mat lagi, namun kita menggunakan sisi ya teman-teman, bagian sisi ya teman-teman. Nah, ini bisa digerakin. Nah, kita langsung saja bagian sisi sebelah sini, dipasang sebelah sini. Nah, kita pasang. Nah, ini sudah dipasang. Lalu kita centang. Nah, ini bagian yang triangle ini sudah fix ya teman-teman, udah nggak bisa digerakin, sudah sama. Lalu kita coba bagian sini dengan sisi, yaitu dengan sama, dan kita ke mat, lalu kita ke bagian, kita pilih bagian mat, bagian yang sisi sebelah sini dengan yang ini. Nah, kita centang dulu, lalu ini kan masih bisa gerak ya. Nah, supaya dia tegak lurus, kita coba pakai pasang di luar. Kita pakai yang menggunakan yang paralel ya teman-teman, supaya dia sesama bidang itu sama. Nah ini tuh masih nah ini tuh sudah sesuai ya, udah pas di lingkarannya. Langsung saja kita samain permukaan yang atas dengan yang permukaannya ini dengan konsiden. Kita klik dan klik, kita konsidenin. Nah, kita centang. Nah, ini kan masih bisa gerak. Nah, kalau masih bisa gerak berarti tandanya belum puas, yaitu kita pakai mat lagi dengan sisi sebelah sini, kita pasin dengan sini. Nah, lalu kita konsisten, kita oke. Nah, ini sudah. Nah, bagian yang square itu sudah fix, sudah nggak bisa digerakin. Nah, ini berikut adalah cara atau materi bagian yang fixed part atau base part, yaitu membuat komponen agar diam, jadi assembly itu nggak bergerak bebas. Namun ini bisa diubah statusnya, jadi nggak bersifat permanen. Langsung kita ke bagian konsiden dan perpendicular paralel. Lalu di sini ada tangen dan konsentrik juga. Nah, kita langsung aja konsiden itu perpendicular dan paralel adalah mat dasar bagian hubungan posisi, di mana konsiden itu membuat dua permukaan menempel dan perpendikular membuat sudut 90 derajat dan paralel membuat dua bidang sejajar. Nah, tadi kita sudah menggunakannya bagian konsiden, perpendikular, dan paralel dengan cara yang menempelkan berbagai bidang yang ini. Kita sudah menerapkan yang tadi juga. Kan tadi kita menerapkan yang fix dan juga konsiden dan perpendikular paralel. Nah, kita langsung saja coba yang bagian ke konsentrik dan tangen ini, dan juga kita coba lagi yang konsiden perpendikular paralel dengan menggunakan modul part yang lainnya. Saja kita masuk ke file yang part assembly, bagian assembly. Lalu di sini kita langsung diminta ke bagian file, memilih file, dan kita memilih file yang file yang ini kita pilih dahulu base atau fix. Yang pertama dulu ini yaitu block circle 2013. Kita pilih dahulu yang ini. Nah, lalu di sini kita masuk lagi memilih bagian sebelah ini. Nah, oke, kalau sudah, di sini aku akan jelasin tentang ini kan memasukkan lubang yang bentuk silinder ini ke dalam lubang ini. Nah, karena di lubang ini ada dua, namun di sini ada satu, kita gunain saja, kita copy yang ini dengan cara kita ke relasi
kontrol relasi tekan kontrol yaitu lalu kita ke relasi tekan kontrol, lalu di sini kita copy saja, klik kiri. Nah, kita coba ya. Sini kita tekan kontrol, pencet kiri, lalu kita klik. Nah, kalau sudah, sini kan ada dua ya. Di sini kita akan menggunakan mat bagian konsentrik. Kenapa kita menggunakan konsentrik? Karena tadi aku udah jelasin, konsentrik itu adalah menyamakan dua permukaan lingkaran atau lubang. Jadi untuk memasukkan supaya pas. Dengan cara kita langsung saja Nah, yang ini lingkaran sini kita pencet mat dahulu, lalu kita pencet yang konsentrik, lalu kita pilih bidang lingkaran ini. Nah, ini sudah, otomatis ini akan sama ya teman-teman. Jadi ini tuh bakal sudah sesuai dengan lingkarannya. Namun ini kan masih bisa digerakin. Nah, cara supaya bisa nggak digerakin atau misalkan sejajar dengan ini, kita menggunakan tools yang konsiden. Yang di sini adalah konsiden. Nah, konsiden itu ya membuat kayak dua permukaan itu menempel. Jadi kayak yang ini, yang base-nya, yang fix-nya ini, dan yang lingkaran silinder ini tuh bisa sejajar gitu. Nah, kita konsiderin permukaannya, kita permukaan ini. Nah, ini sudah dikonsiden, nah di sini sudah sejajar, namun ini masih bisa bergerak ya teman-teman. Nah, supaya dia nggak bergerak, kita menggunakan bagian yang sini, kita mat lagi, dan sisi sebelah sini kita beri paralel. Nah, di sini part yang sini sudah fix ya teman-teman. Jadi paralel itu fungsinya tadi seperti untuk membuat dua bidang itu sejajar. Jadi bidang yang ini sejajar dengan yang ini. Jadi kayak nggak bisa digerakin lagi, sudah fix. Nah, selanjutnya kita buat lagi yang bagian yang sisi sebelah sini kita masukin lagi ke sini, yaitu kita menggunakan mat juga, yaitu dengan mat kita pilih silinder yang ini, lalu kita buka lubang ini, lalu di sini data konsentrik, lalu kita centang saja. Nah, ini masih sama, masih bisa digerakin, yaitu kita menggunakan konsiden, klik permukaan atas ini dan bawah sini, kita centang. Nah, di sini masih bisa berputar. Nah, supaya bisa nggak berputar, kita buat permukaan yang sini, kita match juga, namun kita menggunakan perpendikular. Nah, perpendikular ini supaya membentuk sudut itu 90 derajat. Jadi kayak ini kan ke sini dan ini kan sini terus ke sini ya, supaya kayak membentuk 90 derajat gitu. Nah, kita memakai mat tipe yang perpendikular, kita centang saja. Nah, di sini sudah pas, sudah sesuai, nggak bergerak, sudah fix. Nah, selanjutnya yang ini kita akan buat ya bagian tangan. Tadi kan konsentrik sudah kita buat untuk memasukkan ke lingkaran yang ini, ke lubang yang ini. Sekarang adalah yang bagian tangan. Nah, kita langsung aja copy bagian sini, pencet kontrol, klik kiri, lalu kita klik in. Nah, di sini ini tuh masih bisa bergerak ya teman-teman, dan masih bisa melayang-layang. Nah, caranya di sini kita menggunakan sisi yang sebelah sini, kita ke mat, lalu kita pilih bidangnya, kita pilih ke bidang sini, lalu di sini kita tangan.
coba copy dulu, Ctrl klik ini. Nah, di sini kita menggunakan tangan, kita ke mat, kita angkat tangan itu untuk menyatukan. Nih, di sini tangan dalam itu mat yang lebih spesifik, yang dimana tangan itu membuat dua permukaan itu bersentuhan tanpa saling menembus. Dan sedangkan kalian itu menyamakan pusat dua objek seperti poros dan lubang. Nah, ini kalau yang tangan itu kita akan menyambungkan atau membuat dua permukaan yang sini dan yang ini untuk saling menempel tapi tidak menembus. Nah, ini kan kalau yang kayak gini kan masih menembus ya. Nah, kita akan coba pakai mat tipe tangan supaya dia nggak tembus. Kita ke mat, lalu kita samakan permukaan ini. Kita ke tangan. Nah, ini sudah sama. Nah, karena di sini belum sama, kita langsung pakai yang konsentrat dulu ya. Kita ambil saja. Ya. Kita buat mat.
contoh perjalanan yaitu komet pinjaman ini. Nah, ini kan sudah permukaan bawahnya ini nempel dengan permukaan sini, kita tengok di sini saja. Nah, di sini masih bisa bergerak-gerak karena kita belum considerin yang ini, kita biar pasin dahulu saja. Permukaannya matte itu ini. Lalu matte ini dan ini kita considerin. Nah, di sini sudah kita menggunakan fitur tangan yaitu untuk menyatukan dua permukaan seperti kayak ini roda dan ini aspal, jadi kayak roda berputar di atas aspal, jadi ini kayak supaya dia menyatukan dua bidang part supaya menjadi satu, menempel tanpa menembus. Kita langsung saja lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kita menggunakan exciting match atau deleting modifying. Nah, di sini akan kita cari tahu biar exciting match itu adalah dilihat pada fitur tree dan bisa dihapus dan dimodifikasi untuk perbaiki kesalahan. Namun penggunaan item berlebihan atau tidak dapat menyebabkan konflik atau over constraint pada assembly. Jadi itu kita bisa menghapus beberapa match atau yang sudah kita buat tadi meeting ini. Nah, dengan cara melihat apa saja yang penting kita lihat. Nah, sini kan ada nih bagian match yang pertama itu ada match ini. Nah, teman-teman di sini itu ada banyak sekali match. Yang ini adalah keseluruhan dari yang kita pakai ini. Nah, di sini teman-teman bisa saja menghapus di sini. Misalnya saya mau hapus yang ini. Kalau kita hapus match ini, otomatis maka yang ini masih bisa digerakin. Nah, supaya misalnya teman-teman mau modifikasi, mengusahakan menggunakan tangan atau bisa menempelkan sini bisa. Nah, di sini tapi saya akan mencobanya menggunakan ini bidang yang ini. Silinder ini masukkan ke lubang sini, kita menggunakan yang cosmet concentric. Nah, berikut itu cara yang pertama. Yang cara keduanya adalah dengan cara teman-teman mengklik satu atau part yang ini, lalu teman-teman bisa klik saja di sini ada bagian view match. Nah, view match ini adalah part yang satu ini tuh menggunakan beberapa, cuma beberapa. Kalau yang tadi ini kan yang pertama ini semuanya bisa ada di sini ya. Kalau ini cuma satu part, cuman ada beberapa mesin dipakai. Nah, ini namanya bisa dihapus juga. Misalnya hapus yang ini, dan teman-teman bisa modifikasi dengan model lainnya. Contohnya yang hal yang mau dibuat concentric apa, kalau enggak buat tangan juga. Nah, ini masih bisa bergerak. Nah, bisa juga dimodif lagi, kita masukkan ke mat lagi, lalu kita menukarkan silinder ini lalu ke lubang sini. Nah, oke, nah ini sudah fix. Nah, seperti itu cara melihat exciting match atau itu deleting atau dimodifikasi match yang kita mau, yang udah kita pakai. Kemudian ada di standard angle, dan di standard angle ini digunakan untuk mengatur jarak dan sudut antar part secara numerik sehingga menjadi desain lebih presisi dan terkontrol. Nah, ini tuh dengan cara teman-teman kita langsung saja ke bagian untuk membuat part bagian assembly bagian distance yang untuk membuat jarak dan sudut. Nah, ini langsung saja kita ke assembly, lalu kita memilih file. Nah, kita diarahkan file dan kita di sini pilih file. Nah, ini kita pilih base-nya dahulu. Nah, masukin, kita buat
Nah, di sini aku akan buat saja distance dan jarak dan angle-nya. Kita buat dulu, kita copy dulu saja. Nah, sini kita kemet, lalu kita permukaan ini dan ini kita consider ini. Ini sudah sama. Ini saya salah menggunakan match, jadi kita hapus saja yang konsidennya. Nah, dengan cara seperti itu cara buat mendelete-nya, teman-teman. Ini kan masih bisa maju mundur nih, kita pasin saja permukaan. Dan sini, dan sini. Nah, ini untuk membuat nanti angle atau sudutnya. Di sini saya akan coba dulu buat rakitan untuk membuat sudut. Kita buat kasih sini. Nah, ini kita. Nah, ini sudah, dan karena ini masih bisa bergerak, kita kemet lagi di sini, dan ini sejajar. Nah, ini masih bisa digerakin kan? Nah, ini kita langsung copy saja dua untuk membuat jarak. Match, bisa saja. Nah, ini sudah. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur detach, yaitu dengan cara kita commit, lalu kita pilih klik bagian sini, sisi nih, kita commit, kita pilih bidang sini dan sini. Nah, lalu teman-teman di sini menggunakan pencet aktifkan bagian distance atau jarak. Contoh aku mau masukin jaraknya adalah 30 dan unitnya adalah milimeter. Nah, kalau sudah kita klik, nah kita centang. Nah, berikut ini adalah cara untuk membuat jaraknya. Dan otomatis ini jarak dari part 1 yang ini dan part ini adalah 30. Nah, kita akan buat yang bagian angle-nya atau sudutnya, yaitu kita pertama ke mat dan kita pencet klik permukaan ini dan ini. Lalu kita pencet bagian ini angle atau sudutnya. Di sini aku akan kasih misalkan ukuran adalah 90 derajat. Nah, atau enggak 125 derajat, 30 deh derajat. Nah, maka akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah otomatis sudah fix, sudah nggak bisa bergerak karena ini sudah dipakein angle atau fitur angle, cara membuat sudut di bagian fitur image di tipe match ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian lock, yaitu adalah fitur untuk mengunci part agar tidak bergerak sama sekali tanpa menambahkan hubungan baru seperti pada mat. Nah, kita buka saja. Contoh ini kita
contohnya ini kita kalau ini sudah kita hapus saja. Kita coba ini hapus dahulu. Kalau enggak ini kita copy saja nih teman-teman. Lagi kontrol. Nah, ini kan ada dua part yang melayang sami, part ini melayang di atas ini. Nah, supaya part ini kayak ini kan bisa bergesernya satu-satu ya, supaya part ini kayak bergesernya langsung berdua-dua biar nggak sama, itu menggunakan fitur lock, yaitu kita dengan cara klik kita ke mat, kita klik ini dan ini, lalu di sini kita pakai fitur lock. Nah, kita centang. Nah, otomatis ini dua part ini sudah terkunci, jadi nggak bergerak. Jadi kalau satunya digerakin, maka yang satunya lagi pun mengikut. Itu cara mengunci locknya atau di materi untuk menggunakan tipe mat lock. Selanjutnya di sini kita langsung saja ke bagian yaitu koordinat sistem, yaitu adalah sumbu tambahan yang digunakan sebagai referensi posisi, orientasi, dan kebutuhan lanjut seperti simulasi atau ekspor ke software lain. Kita langsung saja. Ini kan di file 64, ini kita ke assembly file 64. Nah, ini ada assembly, lalu kita cari ke file nomor 64. Nah, sini kita pilih. Terus saja. Nah, di sini cara melihat titik koordinat yaitu menggunakan evaluate, lalu kita ke mass property, lalu di sini ada tulisannya center of mass-nya itu adalah 700 sekian, x 700, y-nya 800, dan z-nya adalah 1033. Nah, kita langsung saja cara gunainnya dengan cara di sini kita ke assembly, lalu kita ke reference geometry, lalu kita pilih coordinate system, dan kan titik koordinat sistemnya di ujung situ. Nah, kita pindahkan saja contoh di ujung sini. Nah, kalau sudah, lalu di sini X-nya kita pilih garis yang ini, lalu yang Y-nya adalah sini, dan yang Z-nya adalah ini. Ini kita balikin seperti ini. Nah, centang. Nah, otomatis akan seperti ini, ya Y-nya itu adalah melengkung ke dalam, X-nya itu adalah ke dalam, Z-nya adalah ke atas, dan yang Y-nya adalah ke arah sini. Langsung kita coba aja ke titik ke evaluate selalu ke mass property. Nah, di sini di report koordinat evaluate relative default ini kita ubah menggunakan yaitu koordinat sistem 1. Nah, otomatis X, Y, Z-nya itu akan berubah, yaitu X yang bernilai 51, Y-nya adalah 79, dan Z-nya adalah 24. Jadi itu adalah fungsi koordinat sistem, yaitu sistem sumbu tambahan yang digunakan sebagai referensi posisi, orientasi, dan kebutuhan lanjutan seperti simulasi atau ekspor ke software lainnya. Lanjut yang terakhir, kita langsung ke praktiknya, ke latihannya, yaitu ada di file 65 dan 66. 66 itu ada beberapa contohnya filenya. Yang pertama kita itu ada contoh 1, contoh 2, dan contoh 3 lah. Di sini kita akan pertama ke sampel dulu untuk mencoba praktik yang nomor 65. File 65. Sini kita pilih saja base-nya dulu. Nah, lalu di sini kita masukin lagi ke assembly, ke insert. Nah, kita masukin lagi. Nah, dalam praktik ini kita diminta, teman-teman, kita meminta untuk sebuah gambar yaitu dibuat seperti ini, ada keterangannya.
di gambar ini. Nah, kita akan membuat modif seperti ini, dan di sini diberi keterangan nanti bahwa yang warna ungu ini dan merah ini diberi jarak 6,5, yaitu dan ini satuan dalam milimeter. Nah, kita akan coba buat. Kita akan menggunakan itu. Di sini kita pertama masukin dahulu lubang sini ke sini, kita menggunakan mat. Kita pilih sisi situ dan sisi sini. Nah, ini sudah sejajar, namun bisa naik turun gini, masih bisa bergerak. Lalu kita menggunakan aja match, kita permukaan ini dan sini kita sejajar. Nah, ini sudah fix ya yang ini. Lalu di sini kita masukin yang ini ke lingkaran ini, ke dalam lingkaran sini, sama kita menggunakan Peter mat. Ini ke bagian konsentrik. Nah, ini masih masih digerakin. Lalu kita coba biar dia nggak bergerak, kita dasar lingkaran ini dan yang ini. Nah, ini otomatis sudah fix, nggak bisa bergerak lagi. Nah, selanjutnya lingkaran yang tengah sini kita masukin ke sini dengan cara kita pencet ini dan ini. Oke. Sebentar. Oke, bagian sini. Nah, kita centang, kita pasang tarik. Nah, ini masih bisa berputar ya teman-teman. Nah, ini karena di sini juga pun ada jaraknya nih antara ini dan ini, maka kita beri jarak. Itu kita pakai fitur match yang tadi, yaitu dengan cara kita permukaan yang kita kemet, kita ke permukaan ini, permukaan ini, kita beri jarak di sini, yaitu 6,50 mm. Kita centang. Nah, oke, ini sudah nggak bisa bergerak lagi ke kanan kiri. Nah, sebelum itu kita gabungkan yang ini dengan ini, yaitu dengan cara ini. Kita mau gabungkan ini. Ada cara kita ke mat, lalu permukaan yang ini dan lubang yang ini kita tempelin. Kita tempelin ini. Untuk bagian ininya pun menempel, yaitu dengan cara ini untuk ininya tuh menempel ya bagian sininya.
Ini karena di sini itu di tengah teman-teman. Itu dengan cara bagian yang kita ke mat, lalu kita pilih bagian ini dan yang ininya. Oke, kita nah, ini sudah menempel ya teman-teman, bagian yang ini dan ini sudah bentar. Yuk kita ke mat, pilih bagian yang sisi sebelah sini dan sini tuh menempel. Oke, kita konsiden, centang. Nah, ini udah nggak bisa digerakin kanan kiri, sudah nempel. Selanjutnya lalu di sini kita beri kemiringan, yaitu di sini adalah dari sini ke sini adalah 140. Itu kita langsung saja. Oke. Kita beri kemiringan di sini mat, yaitu kemiringan sini dan sini, yaitu kita beri derajat, yaitu 140. Oke, kita ini sudah sudutnya adalah 140, lalu dan yang ini kita mat lagi bagian sini dan ini bagian sini dan sini itu bersifat paralel supaya sejajar. Nah, ini sudah, ini dari sini itu 140, lalu kalau sudah, ini sudah lurus, tegak lurus, ini lurus dan ini pun ini. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan yang si bola ini ke dalam sini, yaitu dengan cara kita nah, ini kan masih bisa diniin, lalu kita masukin lagi mat yang di dalam dengan yang sini. Oh, jadi kita mat dahulu, yaitu lingkaran yang di dalam ini dan lingkaran yang perempat. Nanti ini kita konsiderin. Nah, ini sudah fix, sudah
sesuai, sudah nggak bisa gerak lagi. Nah, berikut ini adalah cara praktikum latihan yang ini. Selanjutnya kita ke dalam praktikum yang ke berikutnya, yaitu dengan ini udah nggak bisa gerak dan sudah fix, sudah ini sudutnya di sini sudah nggak bisa gerak dan jarak dari atas sini dan sini adalah 140. Udah fix karena ini tuh fix karena kita beri jarak sudut yaitu jarak atas dan di bawahnya adalah 140. Nah, di sini masih under define. Kenapa masih under define? Karena ini masih bisa berputar dan ini juga masih bisa berputar. Yaitu kita langsung saja dengan menggunakan match lock, yaitu kita lock saja ini dan ini kita lock sisi kemet bagian yang sini dan sini kalau lalu bagian lagi sama ini dan sini kita lock. Nah, ini yang lingkaran ini pun sama kita lock. Sini kita lock. Nah, di sini hasilnya maka akan fully defined, berarti udah fix semua ya teman-teman. Jadi mungkin yang praktik dari yang ke 65 ini seperti ini, kita lanjut saja praktik yang ke 6. Nah, kita langsung aja ke praktik yang 6. Kita sini. Kita contoh 1, 66. Nah, sini kita pencet. Nah, lalu kita copy. Nah, lalu kita disuruh untuk menggabungkan kedua ini, yang dua bagian ini menjadi satu seperti balok. Kita menggabungkan seperti balok. Itu dengan cara kita kemet. Sini, sini. Kita sementara teman-teman. Nah, ini sudah nempel, lalu untuk permukaannya kita tempelin. Nah, ini sudah sama sesuai dan permukaan yang ini dan ini pun juga kita match. Lalu di sini juga kan karena masih bisa bergerak-gerak seperti ini, kita permukaan di sini dan sini pun kita match. Nah, kita kasih coincident. Nah, di sini udah sama ya, teman-teman, sudah menyatu. Dan ini pun sudah fully defined, sudah sesuai.
Kita langsung coba praktik yang kedua. Contoh kedua dari 66, ini kita save as dulu. Nah, kita coba lagi buat yang kedua. Ke bagian yang kedua teman-teman, yang ini. Lalu kita pilih yang ini. Lalu sebagai base-nya, lalu kita masukin lagi ke insert untuk part yang lainnya. Dan kita tuh diminta untuk membuat gambar seperti ini ya teman-teman. Nah, kita diminta untuk gambar yang seperti ini. Dengan di mana di sini itu ada 2 dan ini ada 2, dan sini juga di sini ada 2, ini ada 2 dan ini ada 4. Kita copy saja. Nah, yang pertama-tama kita gabungin ini dahulu. Comment. Kita pilih yang ini dan ini. Kita gabungin dahulu saja yang lubang ini dan ini. Kita pilih concentric. Nah, ini masih harus mundur. Yang ini kita beri saja matte. Nah, udah, lalu kita juga sama buat juga di sebelah sini. Di sini. Kita kasih concentric, kalau kita ke matte ini dan ke ini. Nah, lalu kita gabungin yang sisi sini dan sini di sini. Nah, ini masih bisa naik mundur, lalu permukaannya kita buat tempel saja. Kita konsiden. Nah, ini makanan ini masih bisa digerakin, jadi kita kasih matte lagi untuk sisi permukaan ini dan permukaan ini, supaya dia sejajar atau paralel. Oh, yang ini teman-teman, kita sisi yang ini dan sisi sini kita konsiden. Nah, ini udah nggak bisa gerak, sudah sama. Lalu sisi sebelah sini pun sama. Kita
Nah, ini kita kasih terus kita make lagi. Nah, ini sudah kekunci, lalu di atasnya pun kita masukin lagi mat. Ini kan oke, kita consider ini pun sama. Lalu kita beri lubang ini kita consider. Nah, ini sudah. Lalu di atas ini kita masukin lagi sama. Nah, ini kan masing-masing masuk. Ini pembukaan ini. Oke, nah ini pun sudah juga sama. Nih, ini masih undefined karena yang bundaran ini tuh masih berputar-putar. Kita lock saja. Kita lock saja, yaitu mulai dari yang ini dan ini. Kita lock. Oke. Lalu kita lock lagi sama ini. Dengan yang ini di lock. Yang atas pun juga ini dan ini kita lock. Oh, ini masih under define karena di sini belum di lock ya teman-teman. Ini belum di ini yang permukaannya ini dan permukaan atas ini dan ini. Apa sih ini? Oh. Ini. Oh, aku tahu teman-teman ini. Kita kasih ini. Nah, di sini hasilnya sudah fully defined ya teman-teman. Ini sudah sama seperti yang di sini. Nah, gambar seperti ini. Oke, kita langsung aja contoh gambar yang ketiga. Kenapa tadi masih under define? Karena
beberapa ada part yang masih belum jelas keterangannya atau masih bisa bergerak. Nah, kalau sudah fully define berarti tandanya sudah fix, sudah tidak bisa bergerak lagi. Kita langsung lanjut ke gambar terakhir, yaitu gambar praktikum ketiga. X2. Yang ketiga itu seperti ini. Kita dibuat minta gambar sepertinya, teman-teman. Kita coba aja langsung. Dapat ya. Sorry, teman-teman. Ini adalah gambar praktik yang ke contoh 66 yang ketiga. Tadi kan 65 yang pertama, 66 yang X1 itu yang kedua, 66 X2 itu yang ketiga, dan ini adalah 66 X3 itu yang keempat. Nah, kita pilih dahulu untuk ini, sini. Ini kita ke 6 praktik, ke 66. Contoh ketiga, ini kita pilih ini dulu sebagai basenya. Lalu kita set lagi untuk bagian lalu ini juga bagian X-Snap dan Stop Screen. Nah, ini itu di baut dan more itu diminta dulu ya. Kita copy saja. Yang pertama-tama juga sudah kita gabungkan dahulu bagian lalu bagian ini sama masih bisa ini, lalu bagian sini dan sini. Bagian sebelah sini kita match dulu, teman-teman. Atas dan bawah sini kita match supaya dia bergerak dan sudah fix. Nah, ini sudah sama. Lalu lanjut kita masukkan bautnya ini ke dalam sini. Baut yang ini pertama kita masukkan ke dalam sini. Nah, lalu bagian sininya juga dalam sini. Tamet ini ke sini. Nah, teman-teman, di sini kita masukin dahulu baut yang ini ke dalam sini. Nah, kalau sudah kita centang, udah kemudian lalu ini juga sama
Ini bagian kita mat, ini masukin ke dalam sini. Nah, kita lihat dulu deh. Kita masukin nanti mountnya, lalu kita mat ini dengan pembentukan ini. Nah, sudah seperti ini. Ini kan di sininya tuh kayak ada jaraknya nih teman-teman. Ini ada jaraknya 5. Nah, kita beri jarak saja 5 mm. Ini pertama ke mat, lalu ke bagian sini dan sini. Itu beri jarak, kita nyalain 5 mm. Sudah. Kalau sudah seperti ini, sudah otomatis keluar kan. Lalu di sini kita langsung copy saja karena ada dua bangunan biar supaya cepat. Kita copy. Contoh. Nah, ini masih under define ya teman-teman, karena di sini bocor masih bisa berputar. Nah, kita lock aja. Kalau enggak, kita paralelkan saja bagian ini. Paralel. Ini juga masih bisa berputar, langsung kita paralel aja supaya sejajar. Ini pun juga sama. Kita paralelin, dan ini pun juga sama, kita paralelin. Nah, di sini sudah fully define ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini untuk gambar praktikum yang keempat atau 66, contoh keempat praktikum. Kita langsung save as saja. Baik, sekian. Terima kasih video pemaparan materi praktikum CAD/CAM modul ke-7 dengan materi assembly ini. Saya sudah menjelaskan beberapa materinya dan juga kita juga melatihkan praktikum yaitu ada 4, itu ada di nomor 65, poin 65 dan sampai 66. Dan 66 itu ada 3 contoh praktikum. Contoh latihan praktik. Nah, yang pertama contoh pertama, contoh kedua, dan ketiga. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.